kematian Tuhan Yesus Kristus. Kematiannya adalah untuk menebus dosa-dosa kita manusia, memperingati dan merayakan hari kematian Yesus Kristus menjadi tanda ketaatan kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Mari kita berdiri dan memulaikan ibadah ini.
Tuhan Yesus, Engkau yang sudah datang bersama dengan manusia, melayani, menjadikan kami umat-Mu yang bertobat, menjadikan kami umat-Mu yang setia, menjadikan kami umat-Mu yang dengar-dengaran kepada-Mu. Walaupun kami sadar Tuhan, bahwa sesungguhnya ada saat di mana kami tidak menjalankan kehendak-Mu, tetapi biarlah Tuhan, kami tetap meninggalkan gelap, berada di terang, dan kuasa terang itu membawa kami pada pertobatan. Sebagai warga gereja Masjid Minahas, ampuni kami ketika Engkau menjumpai dalam kehidupan kami ada kesalahan dan dosa, ada pelanggaran, tetapi biarlah kami Tuhan terus hidup dalam pertobatan, sebab Engkau telah datang menjadi penebus segala dosa kami umat manusia. Dan kematian adalah proses yang sangat spesial, yang sangat spektakuler bagi perjalanan iman kami sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut, sebagai yang setia yang mau terus datang padamu Tuhan. Itulah sebabnya kami ada di sini. Terima kasih Tuhan. Pelanggaran yang sengaja atau tidak sengaja, dosa-dosa yang kami lakukan, tapi kami tahu bahwa kami punya Tuhan Yesus yang pengasih, penyayang, panjang sabar dan melimpah kasih setia, yang tidak pendendam, tetapi Engkau adalah hakim yang adil untuk melaksanakan tugas-Mu, karena Engkau sudah datang dan telah datang dan menebus kami umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan hati yang merendah, kami datang kepadamu. Dengarkanlah pengakuan kami. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada setiap orang yang sambil melihat kepada salib Kristus, mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kita menyanyi di jauh-jauh. Supaya
Dikuduskanlah nama-Mu ya Tuhan, atas keperkasaan-Mu, atas kebesaran kasih-Mu yang telah mengikat kami dan mempersatukan kami sebagai warga kerajaan Allah. Maka Tuhan, kami hendak membaca Alkitab, mendengarkan tentang firman-Mu. Kami mohon hamba-Mu yang Tuhan percayakan dalam pemberitaan firman-Mu, diberkati kiranya Roh Kudus bekerja, berkuasa atas pemberitaan yang akan keluar dari mulut hamba-Mu yang berdosa ini. Yesus Kristus jadi kekuatan kami, dan itulah sebabnya berfirman bagi kami, dan kami mau hidup di dalamnya. Semua kami yang mendengar diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita untuk menonton hari tayangkan.
23 di Lukas pasal 23 ayat 50 sampai dengan 56. Adalah seorang yang bernama Yusuf, dia anggota majelis besar dan seorang yang baik telah dikenal. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi. Dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya dalam kubur yang digali di dalam kubur batu di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari kesiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Demikian pembacaan Alkitab. Kepala
Terima kasih puji-pujian dari Kolose 16. Tuhan Yesus memberkati di bawah pimpinan Prof. Selamat pagi, Shalom. Hari ini semua umat Kristen di seluruh dunia merayakan dan memperingati apa yang disebut dengan perayaan Jumat Agung sebagai peristiwa iman tentang kematian Yesus. Jumat Agung adalah hari yang sangat bersejarah bagi setiap orang Kristen. Jumat Agung dirayakan untuk mengingat dan merenungkan betapa baiknya Tuhan dan betapa luar biasanya penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, anak Allah. Kalau kita menonton tayangan tadi, kita semakin cinta Tuhan ketika kita melihat penderitaannya, penolakan, penganiayaan, disiksa. Kita semakin cinta Tuhan, kita semakin mengasihi Tuhan karena tayangan penderitaan yang kita boleh nonton hari ini. Satu gambaran bahwa banyak orang yang ikut Yesus. Tadi lagu yang menarik ketika tayangan itu ada lagu yang kita dengar dalam bahasa Indonesia mengatakan, "Ku mau mengikut Yesus di hatiku. Ku mau mengikut Yesus di hatiku, di hatiku. Ku mau mengikut Yesus di hatiku. Oh, hatiku berdebar, berdebar, berdebar.
Pilatus sebagai raja. Saudara dikasih dalam Tuhan, keputusan yang diambil dalam bacaan kita tadi mengatakan dia tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh orang Yahudi dan Sanhedrin untuk membunuh Yesus. Dan karena itu dia bermohon, dia datang, Pontius Pilatus, mayat Yesus, bolehkah saya yang akan memakamkannya? Dia minta pamit kepada Pontius Pilatus, bolehkah saya yang akan memakamkan mayat Yesus? Tapi ada satu tradisi yang menarik. Sebelum dimakamkan, dibungkus, diberikan bunga, disirami diminyaki, tetapi waktu itu buru-buru. Tidak bisa melaksanakan adat istiadat orang Yahudi terhadap mayat Yesus. Karena itu, ketika perempuan-perempuan datang, mereka melihat sudah dikuburkan dan mereka pulang kembali. 4 wanita kembali, nanti mereka datang pada Minggu Paskah. Mereka ingin meminyaki dan menyirami dengan bunga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, begitu singkat cerita ini. Apa yang kita mau ambil dari cerita ini? Saudara-saudara, tentu saja kalau kita baca dalam Injil Lukas ini, kita juga boleh baca dalam Injil Matius pasal 27. Kita sampai pada titik klimaks kisah penebusan, kisah penyaliban dan kematian Yesus. Injil Matius pasal 27 dikatakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Dalam titik kedagingan, kemanusiaan, dalam arti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Teriakan yang sangat kuat, unsur kedagingannya, unsur kemanusiaannya. Dia katakan, Allahku, Allahku, dalam puncak penderitaan dia katakan, mengapa engkau meninggalkan aku? Seruan Yesus yang lantang telah dibuatkan dalam Mazmur pasal 22 yang berisi sebuah ratapan profetik tentang seorang yang tidak bersalah namun mengalami penderitaan. Dia kecewa ditinggalkan oleh orang Israel dan murid-muridnya di puncak penderitaannya. Ada satu murid yang luar biasa, adalah seorang Yudas Iskariot. Tetapi ketika ia merasakan kemanusiaannya seperti ditinggalkan oleh bapaknya, maka datanglah Allah menguatkan, menegur dia. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia bilang kepadamu, yaitu engkau akan berkuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Diberikan kuasa penuh, kuasa secara otoritas oleh Bapaknya yang di surga, bahwa dia menjadi Raja dan Tuhan di atas semua pekerjaan perjalanannya. Jemaat kekasih Tuhan, kematian Yesus adalah kematian yang menghidupkan harapan manusia akan keselamatan. Ia rela menyerahkan nyawanya menderita sengsara, dihina, dicela, dimaki, diludahi, hingga disalibkan. Namun itu bukanlah akhir, melainkan harapan, awal harapan dari suatu harapan, sehingga peristiwa selanjutnya yaitu tabir terbelah dua adalah tanda hubungan baru dengan Allah. Tak ada lagi menghalang, tak ada lagi batasan suku, kelas atau dosa, masa yang lalu dalam Kristus, dan kita diterima sepenuhnya oleh Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu firman Tuhan katakan, jangan kita saling menghakimi, karena penghakiman Allah katakan, penghakiman adalah hakku, bukan kamu. Kenapa banyak orang yang mengikuti Yesus? Bukan soal belas kasihan, tetapi karena penderitaan yang begitu luar biasa, maka orang semakin simpati, semakin berempati,
Yesus mati. Dia menjadi Raja damai karena ia telah mendapatkan kedamaian dengan Allah di surga, memberi damai sejahtera kepada dunia dan mendamaikan manusia dengan sesama manusia. Semoga di Jumat Agung ini kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus sebagai tanda tubuh dan darah Kristus telah mati, dianiaya, disiksa. Tetapi itulah sebabnya kita mengikut Tuhan. Masa mengajak kita untuk mengambil bagian dalam peristiwa perjamuan kudus adalah sesuatu yang sangat menjadi kerugian bagi kita kalau di Jumat Agung kita tidak bisa mengambil bagian. Karena di sini kita diajak berempati dengan penderitaan dan kematian Yesus, dan kematian Yesus adalah awal dari sebuah kehidupan yang baru untuk saudara dan saya. Selamat menjalani Jumat Agung. Selamat kita mengikuti, mengambil bagian dalam meja perjamuan Tuhan. Semoga salib Kristus menjadi kekuatan bagi kita dan kita semakin berempati, semakin simpati, semakin mencintai Yesus apapun yang harus kita lalui dalam kehidupan ini sebagai warga gereja masih berdiri Minahasa. Segala sesuatu yang terjadi tentang Yesus, tentang kita, ternyata tentang Yesus sudah dibuatkan. Dan karena itu semua yang Yesus alami dan jalani karena saya dan kamu, cinta dan kasihnya kepada kita jauh lebih besar dari cinta kasih kita kepada diri kita sendiri, hingga dia rela melakukan semuanya tanpa ada kepentingan sedikit pun. Dia lakukan itu hanya untuk satu, menebus dosa saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kalau tidak ada kejadian lagi, kita masuk pada penetapan perjamuan kudus. Marilah kita membaca firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 26 mengenai penetapan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuputuskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Demikianlah kita akan makan roti dan minum dari cawan untuk memberikan tubuh dia dan mengucap syukur kepada dia yang telah menyerahkan tubuhnya bagi kita. Oleh Roh Kudus kita mengambil bagian dalam persekutuan dengan dia, dan sambil menanti-nantikan kerajaan Allah secara kita telah memperoleh kehidupan kekal dan kedudukan sebagai anak dalam kemuliaan, bahkan sebagai anggota satu tubuh telah bersekutu seorang dengan yang lain dalam kasih yang sungguh. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan dalam kasih Bapa Tuhan kita Yesus Kristus oleh Roh Kudus menolong kita. Kami mengundang anggota sini jemaat yang hendak mengambil bagian dalam perjamuan kudus diundang dengan penuh kasih. Silakan berdiri. Ada dua pertanyaan yang saya akan baca. Pertama, kepada saudara-saudara anggota tubuh Kristus yang mendapatkan perjamuan kudus, kami bertanya. Satu, apakah saudara-saudara mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal Tuhan kita dan kepada Roh Kudus? Kedua, apakah saudara mempersiapkan diri dengan menaati petunjuk-petunjuk firman Tuhan
saat ini kami datang kepadamu membawa persembahan. Berkenanlah Engkau menerima persembahan kami ini sebagai penunjang pelayanan gereja dan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ajarkanlah dan mampukanlah kami untuk terus mempersembahkan yang terbaik untuk menjadi keluarga kebangkitan-Mu, dan biarlah berkat yang berasal daripada-Mu akan terus Engkau anugerahkan kepada kami, dan kami pun boleh menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber berkat dan kehidupan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat kembali. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa. Di Jumat Agung ini Tuhan, kami merasakan ada sukacita dan bahagia saat kami boleh duduk bersama dalam persekutuan mendengarkan firman Tuhan di Jemaat Geming Sentrum Manado, di gereja yang sudah berabad-abad lamanya dibangun dan tetap terjaga dan terpelihara demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami tahu Tuhan tempat ini di mana para penginjil datang dalam pewartaan tentang Yesus, tentang firman, dalam pengajaran-pengajaran, tentang pendidikan yang akhirnya kami merasakan hingga saat ini. Kami bersyukur warga gereja Masjid Minahasa boleh ada di tempat ini dalam sukacita dan kebersamaan. Tapi juga ada warga jemaat yang datang dari luar, jemaat dari luar daerah, mungkin dari luar negeri. Mereka datang beribadah di tempat ini. Kami berterima kasih karena Engkau tetap menjaga dan memelihara dan firman Tuhan hari ini. Di perayaan Jumat Agung, bagaimana seorang yang baik hati, dia datang pada Pontius Pilatus memohon belas kasihan dari Tuhan untuk kiranya Yesus dimakamkannya sebagai tanda bahwa dia berempati atas penderitaan Yesus. Dan Yusuf dari Arimatea, dia merasakan sekalipun dia seorang pejabat, tapi dia harus tunduk pada Pontius Pilatus dan memohon diberikan kesempatan untuk memakamkan. Di awal dengan meminyati Yesus, tapi tidak terjadi karena buru-buru Yesus harus dimakamkan. Tapi terima kasih Bapa, kematian Yesus menjadi kekuatan bagi kita, karena Yesus telah dibasuh oleh Bapa di surga, dan Dia telah membasuh kita sebagai murid-muridnya, sebagai anak-anaknya, untuk terus datang pada Tuhan. Kami berterima kasih Bapa untuk kami semua yang sudah hadir. Berkati keluarga kami jemaat, berkati orang-orang yang dekati hati kami, berkati juga pemerintah kami, TNI Polri, berkati semua kami Bapa, berkati gereja Masjid Minahasa, di jemaat-jemaat, di wilayah sampai di Sinode, berkati keluarga-keluarga jemaat, Badan Pekerja Majelis Jemaat, Badan Pekerja Majelis Wilayah, Badan Pekerja Majelis Sinode, termasuk Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Pendeta Henda Alina. Kami mengasihi dia, mencintai dia. Karena itu Bapa, dalam ruang kehidupan yang mengasihi Tuhan, kami percaya Tuhan sendiri akan memberikan kekuatan kepadanya ketika membangun gereja ini dengan pembangunan fisik yang luar biasa, pembangunan pendidikan yang maju, pembangunan mental spiritual. Artinya setiap pengorbanan yang ia lakukan demi untuk gereja, bukan pribadinya. Karena itu Bapa, kami percaya Tuhan menguatkan dia, meneguhkan dia dari bahaya, dari berbagai hal yang harus dia tanggung sebagai beban, sebagai ketua BPMS yang harus mengambil keputusan apapun resikonya. Tapi kami terus berdoa
Tuhan, kekuatan dari Tuhan Kau berikan baginya. Tuhan juga menguatkan warga Gemini. Kami tidak dipermalukan oleh Tuhan, tetapi kami yakin ada cara Tuhan untuk melihat kami sebagai warga gereja Masih Minahasa. Sebab kami tahu gereja yang besar adalah gereja yang penuh dengan dinamika, yang penuh dengan tantangan. Tapi Tuhan jadi kekuatan bagi kami. Kami tidak akan pernah meninggalkan gereja ini yang membesarkan kami dari oma opa kami, dari nenek moyang, dari Riddle dan Swartz, sehingga kami boleh ada di gereja Masih Minahasa. Kami percaya Tuhan juga yang Maha Kuasa akan memberkati setiap kami yang telah bertugas di tempat ini. Kantoria, operator LED, pemain keyboard, BPMJ versus Panji Yosua, gereja, petugas keamanan yang mungkin juga hadir bersama dengan kami. Kiranya juga Tuhan memberkati kepolisian yang membantu mengamankan setiap acara yang kami lakukan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua kami, keluarga kami, suami istri, anak-anak kami, orang tua kami, pekerjaan kami, usaha kami, ibu janda, bapak duda diberkati, dan orang miskin yatim piatu dijaga, dipelihara, dicukupkan mereka. Ada ODJD juga yang berkeliaran di mana-mana, hiburkanlah mereka sekalipun mereka tidak tahu apa mereka lakukan. Tapi juga kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Para tunanetra, tunarungu, dan semua yang tinggal di Panti Werda, Panti Asuhan, semua Bapak, kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, diberkati, disehatkan Tuhan bagi mereka. Yang mengalami pergumulan yang berat, Tuhan datang menjumpai mereka. Kiranya kasih karunia Tuhan akan terus menguatkan mereka dalam pergumulan, mungkin tidak punya tempat pekerjaan, atau juga ada hal-hal yang harus diselesaikan. Tuhan tolong dan berkati kami. Terima kasih Bapa untuk suami istri, orang tua dan anak, keluarga yang dekati hati kami, anak-anak cucu kami diberkati. Dimanapun mereka berada, penyertaan Tuhan selalu ada. Di Jumat Agung ini kami tidak lupa mendoakan untuk mereka semua. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ampuni kami, kasihani kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur di Jumat Agung ini. Sambil kami percaya kasih Kristus selalu hadir menemani kami dikala kami bergembira, dikala kami bergumul, dikala kami mengalami kepahitan hidup, bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami. Semua pekerjaan yang kami lakukan, ini kami yang bermohon kepada-Mu Bapa, terpuji-puji nama-Mu. Haleluya. Amin. Kami nyanyi, maukah kau jadi roti yang terpecahkan. Kau
hendaklah kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus di sorga, pengantara kita kepada Bapa. Marilah, karena meja perjamuan Tuhan sudah selesai, kita masuk dari barat. Silakan yang mau mengambil bagian. Masuk dari sana ya.
bagi segala dosa. Minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai penamaan yang sempurna bagi segala dosa kita. Sementara pergantian acara minumlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai penamaan sempurna bagi segala dosa. Minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai penamaan yang sempurna bagi segala dosa. Sementara pergantian acara
tumpahkanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai penahan yang sempurna bagi segala dosa kita. Minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai penahan yang sempurna bagi segala dosa kita. Amin. Kita menyanyi. Aku
Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Sementara bergantian meja mengakhiri Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa. Amin.
Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Amin. Pengucapan syukur agung. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada-Nya dan memuji nama-Nya dengan membaca Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 4 dan 13. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya yang kudus, pujilah hai segenap batinku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan melimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam peringatan Jumat Agung, kami sebagai anggota sini jemaat sudah boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami tahu Engkau Allah pengasih yang lama mencari kami dan yang penuh dengan rahmat menyelamatkan kami. Berilah anugerah-Mu kepada kami, sehingga dalam segala sesuatu kami senantiasa akan terus menyerahkan diri kami, kehendak kami dan perbuatan kami sebagai korban pengucapan syukur kepadamu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, kami pun akan kembali. Kami percaya, kami diberkati, dikuatkan, diteguhkan lagi. Kiranya timbangkan kami dengan selamat sejahtera di rumah kami masing-masing dalam pengasihan Tuhan, tetapi juga kami membawa berkat untuk keluarga kami yang tidak bisa beribadah pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Diundang kita semua berdiri, kita menyanyi untuk Engkau saja. Aku selamat dan senang.
Tuhan yang bekerja majelis jemaat provinsi Jawa Manado yang baikkan, terima kasih. Tadi melayani juga